hari ini, belakangan ini, beberapa gereja katedral di Eropa, mereka mulai membahas tentang tema-tema akhir zaman. Mereka berbicara tentang Imam Mahdi, Nabi Isa turun di Suriah, mereka berbicara tentang Dajjal dan dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Semua itu mereka bahas. Hingga banyak mereka yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Apa ya? Lewat eskatologi, kajian-kajian akhir zaman. Kemudian tadi beliau juga mengatakan terakhir, ya, there is no Islamic occupation. Tidak ada yang namanya penaklukan oleh umat Islam. Nah, ini harus kita luruskan. Umat Islam bukan penakluk, termasuk Muhammad Al-Fatih bukan penakluk. Ya. Kalau dikatakan penakluk itu identik dengan penjajah, Bapak Ibu. Maka ketika mereka datang untuk menaklukkan, itu dihabiskan semua kekuatan yang akan menjadi saingan mereka dan musuh mereka. Islam bukan penakluk, tapi Islam pembebas. Di dalam surat Al-Anbiya 105 Allah Azza wa Jalla menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah tetapkan di dalam kitab Zabur setelah kami tetapkan di Lauhul Mahfuz, bumi ini aku wariskan pada hamba-hamba Allah yang soleh. Allah sebutkan yang soleh karena yang soleh pasti beriman. Maka jika ada orang yang aku beriman, ucapannya sombong, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Jika ada orang yang beriman maunya memecah belah orang lain, merasa benar maka tidak mau menerima nasihat orang lain, menyakiti hati orang lain, bahkan menzolimi orang lain, berarti ada masalah dengan imannya. Bapak Ibu rahmati Allah, jadi umat Islam itu pembebas, bukan penakluk. Kemarin luar biasa, kita mendapatkan satu basyirah dari Allah, isyarat kebangkitan Islam. Ya, seorang presiden Turki yang bernama Erdogan, Recep Tayyip Erdogan, beliau dengan berani mengatakan bahwa Hagia Sophia adalah warisan dari Muhammad Al-Fatih untuk Muslim dunia. Kita tahu Muhammad Al-Fatih, nah maka kalimatnya Al-Fatih pembebas. Itu membebaskan Konstantinopel, mengambil kembali dari orang-orang Romawi Bizantium Timur pada tanggal 29 kalau tidak salah Jumadil Ula 857 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Dan beliau memberikan surat mandat dalam surat yang ada kop suratnya Yayasan Muhammad Al-Fatih, bahwa Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam. Maka ketika Turki Utsmani hancur 3 Maret 1924, ya, Hagia Sophia dikembalikan kepada statusnya gereja, kemudian museum selama 86 tahun kurang lebih. Maka kemarin beberapa hari yang lalu itu salat wajib 5 waktu sudah dimulai, dan kemarin hari Jumat itu salat Jumat pertama. Ya, dan lihat reaksi Eropa, terutama reaksi Vatikan. Ya, Paus Fransiskus mengatakan, kami bersedih atas apa yang terjadi pada Hagia Sophia. Kok dia sedih ketika Hagia Sophia kembali menjadi masjid? Kenapa dia bersedih ketika pengadilan tinggi Turki memutuskan bahwa memberlakukan Hagia Sophia sebagai museum ilegal? Hagia Sophia adalah masjid bagi umat Islam Turki dan dunia. Dia mengatakan bersedih. Kok bersedih? Lalu apakah Paus bersedih ketika gereja-gereja di sudut-sudut Eropa dan Amerika bangkrut, tutup mereka? Apakah beliau bersedih ketika gereja-gereja hancur, tidak terawat? Kenapa beliau tidak bersedih ketika gereja beralih fungsi menjadi masjid? Dan kenapa beliau tidak bersedih ketika banyak jemaatnya yang masuk Islam kembali pada fitrahnya? Lalu kenapa giliran Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid dia bersedih? Bapak Ibu, karena Hagia Sophia simbol kemenangan dua peradaban manusia di muka bumi. Ketika Hagia Sophia diberlakukan sebagai gereja, itu simbol kemenangan Romawi atas umat Islam. Bukankah ini diperebutkan dalam pertarungan ideologi, Bapak Ibu? Muhammad Al-Fatih berperang bukan atas nama Turki, tetapi berperang atas nama Islam. Bahkan jauh sebelum beliau lahir, Rasulullah sudah memberikan basyirahnya.
Sinfani min ummati idza saluhan salahatil ummah wa idza fasadan fasadatil ummah. Ada dua golongan dari umatku. Jika dua golongan ini baik, maka baiklah umat, sejahteralah umat. Dan apabila dua golongan ini hancur, rusaklah umat dan hancurlah umat. Al-ulama'u wal-umara. Turki walaupun dulu sekuler, bertahun-tahun mereka ada dalam hidup yang sekulerisme. Hedonis pernah terjadi di bumi Turki. Islam dilarang habis-habisan. Tapi ketika ada sinergi yang baik, ketika ulamanya baik, ketika pemimpinnya baik, maka apa yang terjadi? Ini yang kita saksikan sekarang. Tapi sebaliknya, sebuah negara walaupun mayoritas muslim, banyak ulamanya, mayoritas umat Islamnya, tapi jika ulamanya cinta dunia, jika fatwa ulamanya bisa dibeli dengan dunia, dan pemimpinnya zalim pada rakyatnya, maka jangan harap dia bisa seperti Kenapa yang menginspirasi Erdogan sehingga berani seperti ini? Bapak Ibu, yang pertama tadi tentang Muhammad Al-Fatih. Jauh sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan, Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembiranya. Di dalam hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "La tuftahanna al-Qustantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, wa la ni'mal jaishuha." Di sana menggunakan lam taukid dan nun taukid tsakilah. Ini artinya pasti terjadi. Pasti akan dibebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baik pemimpin di muka bumi adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan di muka bumi adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Maka banyak para pemimpin umat setelah itu, termasuk para sahabat, berharap merekalah orangnya. Ternyata tidak. Ketika dinasti Abbasiyah melanjutkan kepemimpinan Islam atas dunia, banyak khalifah, hampir semua khalifah mereka berharap merekalah orangnya. Berlomba-lomba, beribu-ribu pasukan berharap itulah mereka. Ternyata tidak juga. Baru 854 setelah wafatnya Rasulullah, lahirlah orang yang disebutkan Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih. Di usia yang ke-22 tahun beliau membebaskan 21 negara, Bapak Ibu. Usia 22 tahun membebaskan 21 negara. Lah yang bisa dilakukan pemuda 22 tahun hari ini apa, Bapak Ibu? Ini Muhammad Al-Fatih usia di saat remaja kita galau, di saat remaja kita tawuran, di saat remaja kita kecanduan dengan TikTok, kecanduan dengan Mobile Legends. Justru beliau menjadi pembebas bumi. 2/3 dunia dikuasai oleh seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih. Inilah yang menginspirasi Erdogan. Ada hadis lainnya juga bahwa ternyata akan ada momen yang kedua kali di mana Konstantinopel akan dikuasai oleh Bani Rum, Eropa. Saya memandang bahwa apa yang dilakukan Erdogan, manuver yang dilakukan Erdogan ini akan memicu perang dunia, di mana apa yang disebutkan Rasulullah sepertinya akan terwujud, yaitu bergabungnya Eropa di dalam satu persekutuan besar yang jumlahnya 1 juta orang. Itu akan menyerang Turki. Hum yastami'una tahta 80 rayah. Rasulullah SAW menyebutkan mereka bergabung di bawah 80 panji bendera, artinya satu bendera satu negara. Walikuli rayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 12.000 pasukan. Jadi berapa jumlah mereka? 12.000 dikali 80, 960.000. Artinya 1 juta pasukan salib akan kembali menguasai Konstantinopel. Ya, ini merupakan puncak pertarungan di mana teknologi digunakan. Orang-orang menyebutnya Armageddon, di mana Turki akan jatuh kembali kepada Eropa, Bani Rum. Pertanyaannya, Erdogan, jika memang ini terjadi di masa kita ini, lalu kemana Erdogan? Apakah beliau syahid? Ataukah beliau bergabung dengan Hamas? Yang jelas, beliau bercita-cita untuk menguasai, memerdekakan Al-Aqsa.